Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas jurnal dengan judul Model Repair, Aligning Process Model to Reality. Ini penulisnya adalah Dirk Vahlan dan Will van der Ars. Intinya di paper ini membahas bagaimana memperbaiki suatu model proses dengan memanfaatkan deviasi dari model proses dengan lognya. Jadi ketika ada model yang tidak cocok dengan lognya ataupun sebaliknya, maka akan dibuatkan eh, jalur agar supaya keduanya bisa cocok. Contoh di sini ini menunjukkan ada 3 gambar. Yang paling kiri ini adalah original modelnya, sedangkan yang kanan ini ketika di discover menggunakan metode discovery pada umumnya. Kemudian yang tengah ini adalah solusi repair model. Jadi tidak seluruhannya di discover ulang, tapi hanya bagian-bagian yang tidak cocok antara log dengan model. Contohnya yang warna abu-abu ini adalah bagian yang tidak cocok, sehingga perlu ditambahkan. Sehingga kalau kita lihat di sini, kita bisa bandingkan bahwa model yang diperoleh melalui repair model baru yang diperoleh dari repair model, ini masih memiliki struktur yang serupa atau bahkan sangat mirip dengan aslinya, originalnya, namun sudah mengakomodir perubahan-perubahan atau deviasi. Nah, sedangkan yang discover langsung, ini kecenderungannya bisa jadi jauh berbeda dari originalnya. Beberapa metode yang digunakan di sini tentunya untuk memulainya diperlukan untuk memisahkan ya. Jadi antara yang di sini ada langkah-langkahnya. Nah ini ya. Jadi pertama saya zoom dulu biar kelihatan ya. Given a log L, jadi ada log L dan model N, ini yang originalnya. Kemudian ditentukan atau kita ambil log yang cocok atau fitting dipisahkan dengan log yang non fitting atau LN di sini. Kemudian log yang non fitting ini dibagi dua lagi, yang considered as deviating hanya deviasi dan perlu diperbaiki, sedangkan yang bagian yang lain adalah trace log O, ya, ini adalah yang outlier dan tidak perlu untuk diperbaiki, sehingga hasilnya nanti akan diperoleh suatu log aksen yang terdiri dari log yang fit dan log yang deviasi. L aksen ini diharapkan dan seharusnya dapat fit dengan sempurna dengan repair model N aksen. Ya. Kemudian sebelum repair kita bisa melakukan di sini 3 approach untuk melakukan filtering. Approach-nya mana ya? Di sini. Nah, ini dia. Frequency based filtering, trace clustering, dan manual inspection menggunakan trace alignment. Kemudian berikutnya kita masuk pada subbab 4, repairing process dengan menambahkan subproses. Jadi cara yang intinya adalah menambahkan subproses. Pembahasan yang pertama ini secara naif, jadi semua baik yang model move maupun yang log move ini diakomodir. Jadi di sini ada ini yang only log move, jadi ditambahkan F dan C, dan ini yang only model move ditambahkan seperti ini. Kemudian
gambar. Nah, ini dengan yang naive approach akan diperoleh hasil seperti ini. Jadi ada place P4 sebagai titik ekstensinya. Jadi ini akan di extend dengan F dan C. Juga di sini ada ini untuk yang uh, lock move ya. Jadi kalau di sini hanya model move, untuk yang model move solusinya ditambahkan silent transition sehingga lock only yang di lock juga bisa jalan. Sedangkan yang hanya jalan di uh, lock ini ditambahkan di model transisi baru untuk mengakomodir supaya bisa si model ini juga berjalan. Tapi hasil yang kiri ini tidak bagus karena kurang terstruktur. Nah, kemudian solusinya ini menggunakan subproses. Jadi subproses ini artinya semua yang mengalami deviasi ini yang hanya jalan di lock ya, yang hanya jalan di lock ini dikumpulkan, kemudian dibuat dilakukan discovery model, diperoleh model discovery-nya seperti ini, ditambahkan input dan outputnya, dan yang input ini berarti disambungkan dengan P4 ini mengkonsumsi, yang outputnya ini memproduksi ke P4. Ini hasilnya lebih terstruktur dan lebih precise, fit dan precise. Ya ini ya, menggunakan subproses sehingga lebih precise. Untuk yang lain-lainnya ini ada untuk mengoptimasi supaya hasilnya lebih bagus lagi. Antara lain ini improving repairnya dengan mengidentifikasi loop ya. Jadi ini ada kasus tentang identifikasi loop yang dibahas cukup panjang karena kalau menggunakan subproses biasa akan diperoleh hasil. Contoh kasus yang di figur 6 ini dengan log yang seperti ini. Kalau menggunakan subproses biasa maka bagian BC, BCD ini akan diterjemahkan seperti ini. Sehingga ini tidak terlihat struktur loopnya secara jelas, mana yang entry dan exit dan mana yang bagian bodinya. Yang diharapkan bisa jadi seperti ini. Bagian abu-abu ini adalah bodinya, di sini adalah exitnya, dan ini adalah entry-nya. Nah, ini yang dibahas lebih detail di sini sehingga dapat diperoleh hasil-hasil yang lebih optimal. Oke, itu yang perlu dibahas secara sekilas. Untuk lain-lainnya di sini dilakukan pengujian menggunakan real life data. Ini ya, eksperimen datanya ini menggunakan Dutch municipalities ya. Oke, mungkin itu yang bisa dijelaskan secara singkat. Dan ini tentunya sangat berkaitan dengan alignment ya, untuk menemukan bagian-bagian yang deviasi dan juga ada hubungannya dengan decision mining maupun terutama data, perspektif data. Ini seperti dibahas di sini karena si penulisnya ini berencana akan membahas pula skupnya ke data perspektif seperti yang dibahas pada Leoni, Massimiliano de Leoni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.